perkenalkan nama saya Mayuna Kada. Saya dari jurusan International Business Management dengan NIM 010601231408 kelas Economic for Business. Video kali ini saya akan membahas tentang elastisitas. Elastisitas merupakan salah satu konsep dasar ilmu ekonomi. Apa sih elastisitas? Elastisitas adalah pengaruh atau respon perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan yang terjadi di pasar. Dalam kata lain, elastisitas mengukur tentang kepekaan respon atau reaksi terhadap perubahan harga. Terdapat dua macam jenis elastisitas, yaitu permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau dibeli. Elastisitas permintaan sangat penting bagi produsen dan konsumen dalam menentukan harga serta strategi dalam pemasaran. Ketika harganya naik, permintaan akan turun secara signifikan dan sebaliknya ketika harganya turun, permintaan akan meningkat secara signifikan. Elastisitas penawaran adalah penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang atau jasa tersebut. Elastisitas penawaran berarti berpikir sebagai seorang produsen, karena kan yang menawarkan dari sisi produsen. Setelah kita mengerti dan paham tentang dua macam elastisitas, di video kali ini saya akan memberikan contoh dari sebuah artikel tentang salah satu jenis elastisitas permintaan. Dari artikel yang berisikan berita tersebut, dijelaskan bahwa sebagian besar harga pangan mengalami kenaikan harga, seperti beras, bawang, gula, ikan, dan lain sebagainya. Kenaikan harga pangan atau bahan pokok tersebut sangat berpengaruh bagi banyak masyarakat karena salah satu kebutuhan dasar manusia. Akan tetapi walaupun harga pangan naik atau melonjak sesuai dengan hukum permintaan, masyarakat mau tidak mau harus membeli produk tersebut walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya jenis elastisitas permintaan dalam jenis inelastis. Permintaan inelastis adalah ketika terjadi perubahan harga, maka dampak perubahan yang terjadi pada kuantitas barang dan jasa jadi lebih kecil. Dalam hal ini, perubahan harga signifikan tidak begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas permintaan yang besar, atau dengan gampangnya, permintaan inelastis adalah jenis barang yang ketika harganya berubah, dia tidak begitu responsif. Kebanyakan barang kebutuhan orang cenderung bersifat inelastis, contohnya makanan pokok atau kebutuhan primer seperti beras. Ini adalah contoh grafik tentang elastis dan inelastis. Kebutuhan pokok merupakan barang yang paling dibutuhkan, contohnya seperti sandang dan pangan. Barang kebutuhan pokok tidak peka terhadap perubahan harga. Berapapun harganya, jumlah yang diminta tidak terlalu berpengaruh. Akan tetapi, jika kebutuhan pokok naik, ada dampak yang dapat mempengaruhi bagi konsumen dan produsen, seperti stabilitas pasar dan ekonomi, ketidakmampuan masyarakat membeli bahan pokok, mendorong inflasi, bahkan menurunkan nilai mata uang, mengurangi daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, akan berdampak pada kurangnya kegiatan belanja masyarakat. Dari segi penjualan oleh produsen, akan dirugikan karena naiknya harga dan hilangnya konsumen. Produsen, penyebab dari naiknya harga pangan bisa berbagai macam seperti perubahan iklim dan cuaca, kurangnya pemanfaatan lahan dan teknologi, kurangnya jumlah petani, tingginya permintaan masyarakat, kelangkaan ekspor dan impor. Jadi, menurut saya, sebaiknya pemerintah perlu mengantisipasi dan merespon dari kenaikan harga barang tersebut atau harga bahan pokok ini. Ada beberapa strategi untuk mengatasi kenaikan harga pangan. Contohnya seperti melakukan ekspor dan impor bahan pangan, memperbaiki stabilitas ekonomi dalam negeri, pengendalian harga, meningkatkan dan mengontrol produksi pangan dalam negeri, mengurangi pemborosan, memberikan subsidi kepada petani, atau adanya daya beli masyarakat. Jadi menurut saya pembahasan kita dalam video ini sudah cukup. Terima kasih.